Halo Sobat Tridata Bratasena, kembali lagi di acara Vokatalk atau Vokasi Talk Show bersama aku Anis Adinda dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 59. Oke, tema Vokatalk kali ini sangat menarik nih, yaitu Shaping Minds and Building Your Future. Jadi kita hari ini akan berbincang-bincang santai bersama narasumber yang pastinya kece abis dan memiliki segudang prestasi nih Sobat Vox. Dan yang pastinya cerita dari beliau ini nantinya akan menginspirasi kita semua untuk terus berprestasi di dalam maupun di luar kampus. Kira-kira siapa ya yang akan menemani kita berbincang-bincang santai pada hari ini? Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Reza Pratama. Halo Kak Reza. Halo Mbak. Gimana kabarnya Kak Reza hari ini? Baik, terima kasih. Baik, Mbak ya sendiri? Alhamdulillah baik juga gitu. Oke, aku ucapkan selamat datang Kak Reza di Vokatalk atau Vokasi Talk Show. Di sini kita akan berbincang-bincang santai mengenai pengalaman Kakak dan nantinya juga mungkin bisa menginspirasi Sobat Vox yang ada di Baik. rumah. Mungkin Kak Reza boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu biar Sobat Vox lebih mengenal tentang Kak Reza. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Pratama. Saya dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Pembenihan IKAN, Sekolah Vokasi IPB, Angkatan 57. Dan saya juga merupakan awardee dari Program Indonesian International Student Mobility Awards untuk mahasiswa vokasi pada tahun 2022. Wah, keren banget ya ini Kak Reza. Oke Kak Reza, kita mungkin langsung masuk ke pertanyaannya aja nih Kak Reza nih. Ada beberapa pertanyaan buat Kak Reza nih. Siap Kak? Oh siap. Oke, Kak Reza kan mahasiswa sekolah vokasi nih. Kalau boleh tahu, Kak Reza kenapa sih milih sekolah vokasi? Apakah ada sudut pandang tersendiri nih mengenai vokasi? Baik, jadi ceritanya pas saya menjelang lulus SMA itu, kan di SMA pastinya ada semacam konseling untuk perguruan tinggi mana yang mau dituju, terus juga persiapan-persiapan terkait seleksi perguruan tinggi gitu. Dan pada saat saya mengikuti bimbingan tersebut, saya mengetahui bahwa kalau D3 dan D4 itu sebenarnya lebih banyak praktiknya daripada teorinya, dan dari situ saya berpikir bahwa kalau seandainya saya masuk vokasi itu pastinya saya bakal lebih banyak terpapar sama dunia industri, terus juga saya bakalan tahu dunia kerja nantinya itu seperti apa, terus juga hard skill yang saya punya pastinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan hanya sekedar teori seperti itu. Oke, berarti emang Kakak lebih suka praktik ya Kak Yep. ya? Atau mungkin Kakak sebelumnya punya modal dulu nih sebelum masuk vokasi? Uh, Atau punya privilege sendiri nih? Ya, jadi sekarang kan saya masuk program studi, let's say perikanan. Iya, perikanan. Perikanan. Saya ini sebenarnya dari background orang tua yang juga usaha sampingannya bergerak di bidang perikanan gitu. Ayah saya mempunyai farm ikan hias, budidaya ikan hias di sekitar rumah saya. Dan beliau sudah menjalankan usahanya itu sejak saya kecil gitu. Jadi dengan saya mengikuti alur kegiatan Di ayah program saya studi, ketika bekerja itu sangat membantu saya ketika saya masuk kuliah gitu. Ketika masuk kuliah pada saat itu COVID-19 dan masih online gitu, saya jadi lebih punya modal untuk punya teori dan pengalaman di lapang perikanan itu seperti apa, terus juga alat-alat yang digunakan di bidang perikanan itu seperti apa. Saya jadi lebih tahu duluan dibandingkan yang lain gitu kalau boleh dibilang. Oke, jadi punya privilege sendiri ya Kak ya. Apalagi kalau misalnya waktu itu kan zaman COVID kan kita belum bisa megang alatnya secara langsung nih kan di kampus. Tapi Kakak sendiri udah punya gitu kan, udah punya basicnya, udah punya modalnya terlebih dahulu gitu. Keren nih ya. Tapi sebetulnya hal itu juga nggak necessary gitu. Meskipun nggak punya latar belakang perikanan pun juga pastinya akan thrive juga di perikanan meskipun tidak ada background. Tapi dengan catatan perlu belajar yang lebih tekun. Tapi sebenarnya yang penting tahu sama minat dan Iya, bakat dan minat dan juga bakatnya cita-citanya juga kali Kak ya. Betul. Oke, lanjut nih Kak. Sebelum mengambil program ISMAVO nih, Kakak selama di sekolah vokasi ini kegiatannya apa aja sih Kak? Saya tidak punya kegiatan yang semacam kegiatan mengikuti kegiatan UKM atau organisasi seperti itu, tapi
Saya lebih sering mengikuti lomba akademik seperti itu, lebih cenderung senang mengikuti lomba esai, kemudian lomba seperti membuat proyek seperti itu, dibandingkan dengan kegiatan organisasi. Tapi saya juga sering diajak untuk berkolaborasi bersama organisasi tertentu selama mengikuti perkuliahan. Jadi meskipun saya bukan anggota mereka, tapi saya ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan mereka. Berarti kurang lebih pengalamannya juga udah banyak ya Kak. Kalau boleh tahu Kakak tergabung dalam program ISMAVO ini pada semester berapa Kak? Semester 4. Semester 4 ya, berarti dari semester 1 sampai 3 Kakak di vokasi. Iya. Nah itu 1 sampai 3 berarti 1 sampai 4. 1 sampai 4 di vokasi, lanjut ke 5-nya di ISMAVO. Oke. Gimana sih Kakak caranya biar tahu program ISMAVO ini? Jadi program ISMAVO ini untuk vokasi ini baru dimulai sejak tahun lalu. Dan apa sih ISMAVO itu sebetulnya? ISMAVO itu merupakan salah satu program mobilitas internasional untuk mahasiswa vokasi tentunya. Jadi mahasiswa vokasi bisa melakukan perkuliahan, kemudian mengikuti proyek industri, kemudian kolaborasi bersama industri selama 1 semester di negara yang ingin dituju seperti itu. Kalau Kak Reza waktu itu ngambil negaranya kemana tuh? Kebetulan saya ke Korea Selatan. Korea Selatan ya. Kenapa Kak ngambil Korea Selatan? Karena di Korea Selatan itu ada program studi namanya Advanced Materials Engineering. Dan setelah saya research sebelumnya, sebelum saya mengikuti ISMAVO itu, program ini bisa membantu saya untuk meningkatkan keberlanjutan di bidang perikanan seperti itu. Oke, berarti masih ada korelasinya Kak ya dengan program studi yang Kakak ambil di sini. Meskipun terdengar beda jauh, tapi ada hal yang bisa saya ambil di situ dan diterapkan di bidang perikanan secara langsung. Iya, sebenarnya kalau didengar juga kayaknya jauh ya dari material engineering perikanan gitu kan, bingung juga korelasinya di mana gitu ya. Oke, apa aja sih Kak kalau boleh tahu yang harus dipersiapkan sebelum kita mengikuti program ISMAVO ini? Kalau mau ikut program ISMAVO tentunya persiapkan bahasa Inggrisnya dulu, karena meskipun kita ke negara yang bisa dibilang bukan English speaking country gitu, tapi bahasa Inggris itu tetap diperlukan, dan bahasa pengantar yang digunakan di masa perkuliahan itu juga pakai bahasa Inggris gitu. Jadi persiapkan bahasa Inggrisnya semaksimal mungkin. Sebetulnya nilai bahasa Inggrisnya itu tidak perlu terlalu tinggi gitu. Namun kita harus bisa buktikan bahwa kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris dengan orang yang akan kita kenal nantinya di sana. Boleh di-spill gak Kak skor TOEFL-nya atau skor IELTS-nya? Kalau saya dulu pakai TOEIC, dan nilai saya itu 835 dari 990. Tinggi banget ya. Kayaknya udah mirip-mirip sama native speaker nih. Oh enggak kok. Oke Kak Reza, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih Kak Reza. Aku tuh penasaran deh sebenarnya, apa sih yang membuat Kakak tuh mau ikut program ISMAVO ini? Apakah ada tujuan tertentu nih Kakak ikut ISMAVO ini? Tentunya craving for something new gitu, kayak haus akan hal-hal yang baru gitu. Jadi saya ingin tahu gimana rasanya kuliah di luar negeri gitu. Kemudian saya juga ingin berkontribusi bagi perikanan nasional kita melalui implementasi dari apa yang saya pelajari di sana gitu. Keren banget ya Kak Reza mau berkontribusi untuk perikanan Indonesia gitu loh. Dan anaknya tuh bener-bener penasaran banget gitu, mau mencoba dengan hal baru. Ini harus dicontoh ini sama Sobat Fox di rumah. Oke. Kak Reza, aku nih sebenarnya tadi dari denger cerita Kak Reza, kita sebenarnya jadi pengen ya ikut ISMAVO gitu kan. Tapi kan yang namanya proses ya Kak, dari awal sampai akhir kan pasti ada aja namanya tantangan ya. Kalau boleh tahu Kak, tantangan apa aja sih yang Kakak lalui selama ikut program ISMAVO ini? Jadi saya tahu ISMAVO itu 2 minggu sebelum penutupannya. Wah. Dan itu mepet banget sama lebaran tahun itu gitu. Jadi saya buru-buru ngambil tes bahasa Inggris yang sekiranya bisa saya langsung kerjakan dan dapat hasilnya gitu.
Dan itu benar-benar gambling gitu karena saya nggak ada persiapan apa-apa buat tes bahasa Inggris itu. Jadi saya langsung cari informasi mengenai tes apa yang bisa saya ambil, kemudian langsung saya ambil sembari mengurus administrasi lainnya gitu. Terus juga tantangan lainnya mungkin di penulisan esai. Dalam seleksi itu ada yang namanya penulisan esai. Kita harus menjawab beberapa pertanyaan terkait yang bisa menilai bagaimana diri kita layak atau tidaknya untuk diterima dalam program itu gitu. Jadi saya harus membuat esai yang benar-benar meyakinkan pihak ISMAFO untuk menerima saya seperti itu. Berarti Kak Reza ini keren banget ya karena mampu meyakinkan pihak ISMAFO gitu melalui esainya gitu. Kan tadi itu pas lagi sebelum masuk ISMAFO berarti kayak pas lagi persiapan. Nah kalau pas lagi menjalani programnya gitu Kak, kira-kira tantangannya tuh kayak gimana sih? Saya rasa ini umum terjadi ya bagi mahasiswa internasional yang pertama kali belajar di lingkungan yang sangat asing gitu dari lingkungan negara asalnya gitu. Jadi pertama kali saya belajar di sana saya mengalami culture shock gitu. Ya. Baik itu secara akademik ataupun non akademik gitu. Karena sistem belajar di sana lumayan berbeda gitu. Kemudian juga budaya mereka berbeda. Nah itu jadi tantangan tersendiri bagi saya. Namun ya dengan determinasi yang kuat gitu dan planning yang matang itu pastinya hambatan itu akhirnya bisa dilalui juga. Kalau boleh tahu Kak, motivasi apa sih yang membuat Kakak tuh akhirnya bisa bertahan untuk tetap melalui rintangan yang banyak banget tuh pas lagi ikut program ISMAFO? Karena dengan kita berhasil melalui tantangan itu pasti akan ada benefit yang saya dapat gitu. Dengan saya embrace terhadap tantangan tersebut, pastinya kapasitas diri saya juga akan meningkat seperti itu. Dan itu akan berguna bagi saya di dunia kerja nantinya. Biasanya kalau misalnya target kita sudah tercapai itu ada kepuasan, ada kepuasan diri sendiri ya juga. Kak, gitu. Oke. Tadi aku tuh sempat dengar Kakak kan di Korea Selatan ya, ikut program ISMAFO-nya kalau nggak salah di Kangwon National University ya. Kalau boleh tahu Kak, ceritain dong Kak, gimana suasana belajar di sana gitu. Apa sih perbedaannya sama kuliah di Indonesia dan di Korea Selatan? Kalau saya boleh bilang secara administratif gitu, secara kurikulum itu mungkin tidak terlalu berbeda gitu. Namun di sana persaingannya lebih ketat. Dan juga karena saya itu beda jurusan dengan yang saya ambil di sana. Beda jauh, banting setir sangat jauh gitu. Jadi saya perlu belajar lagi dari awal gitu. Saya harus cope up with pembelajaran yang di sana gitu. Sedangkan saya nggak punya basic, tapi apa yang saya ambil itu sudah termasuk intermediate gitu. Jadi saya harus berusaha lebih keras untuk mengejar materi tersebut. Karena ya tadi balik lagi Kakak punya tujuan yang pasti gitu kan sebelum Kakak ikut program ISMAFO gitu kan. Nah Kak, seperti kita tahu kan sebenarnya negara Korea Selatan ini kan negara yang lagi sedang digandrungi gitu kan sama anak muda sekarang gitu. Banyak banget pecinta K-pop di luaran sana gitu, terutama buat anak-anak Gen Z seumuran kita gitu Kak. Boleh dong Kak ceritain di sana tuh kayak gimana sih kalau dari sisi budayanya ya gitu. Budaya di sana budaya orang Asia sebetulnya. Ada persamaan dan juga ada perbedaannya baik antara orang Korea dan orang Indonesia gitu. Tapi orang sana sebetulnya ramah, tapi kita harus berani reach up ke mereka terlebih dahulu gitu. Jadi jangan menunggu kalau kita didatangi terlebih dahulu. Jadi kita harus duluan gitu. Harus inisiatif untuk terbuka dan menyampaikan bahwa kita ingin menjadi teman gitu. Jadi tidak akan jadi masalah kalau kita bisa melakukan hal tersebut.
berarti emang harus mulai duluan ya Kak ya. Kalau misalnya di Indonesia kan biasanya ya saling sapa gitu kan, langsung saling mengenal gitu. Kalau misalkan di sana kayak kalau nggak disapa nggak bakal nengok kali Kak ya. Seru juga ya ternyata di sana ya. Nah berarti tadi kakak, kalau aku udah denger dari ceritanya tuh banyak banget dapat pengalaman baru yang nggak kita dapetin sebelumnya kan di Indonesia gitu kan. Pas kakak udah balik ke Indonesia nih, kira-kira apa sih kak impact yang bisa kakak rasakan gitu? Saya banyak dapat insight mengenai perbedaan antara dua negara tersebut gitu. Jadi sangat membangkitkan rasa keinginan saya untuk Indonesia tuh harus bisa loh punya Semaju teknologi gitu. seperti itu gitu. Kita juga harus bisa meningkatkan modernitas kita gitu. Terus juga ketika saya sampai di Indonesia, saya tuh punya keinginan kuat gitu untuk langsung mengimplementasikan apa yang saya dapat di sana gitu. Terutama di bidang perikanan, di bidang yang saya punya pengalaman yang cukup dalam di situ. Tapi kalau sejauh ini kira-kira udah bisa belum tuh kak mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di sana? Butuh proses Butuh proses sebetulnya. ya. Implementasi itu bisa macam-macam bentuknya. Bisa kita melakukan sosialisasi, bisa kita dalam bentuk penelitian, bisa dalam bentuk kita memulai membuat usaha sehingga kita bisa membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi banyak sekali langkah yang bisa kita lakukan. Oke, berarti kan tetap harus beradaptasi juga ya kak dengan pembelajaran yang ada di sini gitu kan, apa yang ada di sini gitu. Oke, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir nih kak dari bincang-bincang kita kali ini. Boleh dong kak dibagi nih tips and triknya buat Sobat Fox yang pengen ikut program Ismavo juga, boleh kak? Baik, mungkin bisa dipersiapkan bahasa Inggrisnya terlebih dahulu, terutama tingkatkan skill writing dan speakingnya karena itu sangat diperlukan ketika kita belajar di luar negeri nantinya. Di negara manapun itu pastinya skill itu sangat diperlukan. Kemudian juga persiapkan tujuan terlebih dahulu. Tujuan kita mengikuti program itu apa, kemudian bagaimana kita mau berkontribusi balik terhadap program tersebut, dan bagaimana kita mau berkontribusi bagi negara, dan bagaimana kita bisa melakukan itu, kita bisa mendeskripsikannya dengan detail gitu. Jadi yang pertama bahasa Inggris, kemudian siapkan tujuan. Oke, keren banget nih Kak Reza tadi tips and triknya gitu kan. Nih Kak, kalau kita sudah melihat waktu nih Kak, ternyata kita kan sudah sampai di penghujung acara. Mungkin Kak Reza boleh dong sedikit lagi nih kasih closing statement buat Sobat Fox di rumah yang mungkin bisa tambah memacu gitu semangat mereka buat ikut program Ismavo dan terus berprestasi. Jadi untuk mahasiswa yang ingin berkuliah di luar negeri, calon-calon mahasiswa yang ingin berkuliah di luar negeri, program ini sangat cocok untuk kalian karena program ini memfasilitasi kalian sangat secara penuh gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengenai kekurangan pendanaan, kemudian kekurangan insight terhadap negara tersebut seperti apa, karena nantinya kita akan dibekali dan didanai sehingga kita bisa berkuliah di sana dan melakukan proyek di sana tanpa harus memikirkan hal-hal tersebut. Jadi kita sudah benar-benar siap terhadap apa yang akan kita hadapi di sana. Gitu. Oke, jadi keren banget nih. Udah, ada lagi semangat. Semangat tuh kata Kak Reza tuh. Oke, terima kasih banyak Kak Reza aku ucapkan karena Kak Reza udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Tadi yang bisa aku ambil tuh kita yang penting tuh kita harus belajar bahasa Inggris penting ya, dan siapkan tujuan dan juga kita harus punya keingintahuan yang tinggi gitu ya Kak ya.
Oke Kak Reza, mungkin kita harus berpisah sampai sini dulu. Oke. Oke, agak sedih ya. Tapi untuk Sobat Fox, jangan sedih dulu karena Vokatalk akan kembali lagi membawakan informasi dan juga motivasi untuk Sobat Tridata Bratasena. Jadi ditunggu aja Vokatalk episode 3 yang akan segera tayang. So, aku Anis Adinda pamit undur diri dan sampai jumpa di Vokatalk episode berikutnya. See you!